Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, petugas merazia sejumlah warung dan kafe untuk memutus penyebaran virus corona. Saat razia didapati kafe ramai pengunjung, bahkan mereka nekat duduk berdekatan tanpa memakai masker. Petugas merazia sebuah kafe yang ramai pengunjung di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Para pengunjung duduk berdekatan dan tidak memakai masker sesuai himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Coba dulu bangkunya, satu meja, dua kursi. Jadi satu meja tidak boleh menumpuk ini. Petugas mengatur jarak kursi serta memberi pemahaman warga soal physical distancing. Pemilik warung juga diingatkan agar mematuhi peraturan tersebut. Jika membandel, pemilik warung dan kafe akan diberi sanksi cabut izin usahanya oleh pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga tewas ditikam dua pencuri di Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku menyerang karena korban berusaha merebut mesin kompresor yang mereka curi. Garis polisi terpasang di pagar rumah mewah di Jalan Batang, Tarusan dalam Kelurahan Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Padang, Sumatera Barat. Di rumah ini, Doli Prastia, 30 tahun, ditemukan dalam kondisi penuh luka. Musibah berawal saat korban menangkap basah dua pencuri beraksi di bengkel di depan usaha catering yang dijaganya. Saat itu korban sempat merebut mesin kompresor yang dicuri kedua pelaku. Merasa aksi kejahatannya dihalangi, pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun luka parah di bagian dada membuat nyawa korban tak selamat. Korban ini yang mengejar si pelaku. Jadi si pelaku dia mencuri kompresor, ketahuan dengan si korban dikejar. Dia kejar-kejaran, kemudian pas ketemu dengan si pelaku, si pelaku menusuk si korban. Ke rumah sakit, si korban meninggal. Kini polisi masih mengejar kedua pelaku yang diketahui berboncengan sepeda motor dan memakai atribut ojek online. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas di kedainya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Keduanya diduga sempat cekcok karena sebelum ditemukan tewas, tetangga mendengar suara jeritan dari dalam kedai. Jenazah pasangan suami istri Gigi 35 tahun dan Eva 27 tahun dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasutri ini ditemukan tewas di kedai yang mereka sewa di Korong Pasang Tengah. Tewasnya korban diketahui oleh petugas koperasi keliling saat tengah menagih ke korban. Karena pintu kedai tertutup, ia mengintip dari luar dan melihat Gigi tewas tergantung seutas tali, sedangkan Eva tergeletak di lantai. Menurut tetangga, sebelum ditemukan tewas Rabu dini hari terdengar suara jeritan dari dalam kedai. Saat ditanya oleh saksi, Kiki menyebut suara itu adalah istrinya yang sedang mengigau. Menurut saksi, Pasutri ini tak berjualan pecel lele sejak 10 hari lalu. Ada beberapa luka ditemukan di suaminya atas nama Kiki, salah satunya di pergelangan tangan sebelah kiri. Ada memar di leher korban kita yang perempuan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah Pasutri ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jati, Kota Pariaman untuk divisum. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Tawuran kembali memakan korban. Seorang anak berusia 14 tahun tewas tertabrak kereta saat tawuran di perlintasan Stasiun Duri, Gambir, Jakarta Pusat. Kasus ini mengingatkan para orang tua agar mengawasi anak mereka, terutama saat libur di tengah wabah corona. Remaja 14 tahun ini tertabrak kereta saat terlibat aksi tawuran di perlintasan rel kereta api Stasiun Duri, Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang hendak melempar batu ke arah lawannya tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang menuju Stasiun Duri. Korban yang tewas dengan luka parah di bagian kepala dievakuasi warga ke rumah sakit.
Keluarga memakamkan jasad korban di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani aparat Polsek Gambir. Dari kasus ini orang tua diingatkan untuk mengawasi anak mereka, terutama saat libur di tengah wabah corona. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Setelah artis Tio Pakusadewo dan Reza Alatas, satu lagi artis terjerat narkoba. Kali ini polisi menangkap seorang artis muda, Noval Samudra. Noval Samudra ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi ganja cair yang dikemas dalam liquid vape. Pelaku mengaku menyesal dan menyebut mengkonsumsi narkoba karena sulit tidur. Noval Samudra, artis muda ini ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, petugas mendapati barang bukti kanabinoid sintetis atau ganja cair yang dikemas dalam liquid vape. Artis muda berusia 20 tahun ini langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku membeli cairan ganja berisi 10 mili ini seharga Rp800.000 melalui media sosial dan diantar dengan jasa pengiriman barang. Noval beralasan mengkonsumsi barang haram ini karena sulit tidur dan menyebut belum lama menjadi pecandu. Petugas telah mengambil sampel darah dan rambut untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Narkotika Nasional Lido Bogor, Jawa Barat. Alasan yang bersangkutan memakai ini, yang bersangkutan sering kesulitan tidur dan menurut pengakuan yang bersangkutan ini membantu yang bersangkutan untuk bisa lebih rileks dan bisa tidur. Namun pengakuan dari yang bersangkutan belum lama mengkonsumsinya. Artinya pada saat dilakukan penangkapan itu belum lama yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tersebut. Saat dihadirkan, Noval Samudra yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku menyesal dan mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba. Jangan coba-coba untuk beli narkoba dan jangan coba-coba hal-hal yang haram ataupun negatif, dan jauh-jauhlah dari hal-hal tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, petugas menahan pelaku di Mapolres Jakarta Barat. Pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Petugas juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok narkotika kepada Noval Samudra yang kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasangan suami istri terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya mengaku telah 3 kali mencuri motor karena sang suami tidak bekerja, sementara mereka punya 7 anak yang harus dinafkahi. Dua orang pencuri terekam kamera pengawas CCTV saat beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Air Bersih, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku beraksi saat menjelang waktu subuh. Pelaku sempat bergantian berkeliling memastikan situasi aman. Namun dalam hitungan menit, keduanya berhasil membawa lari sebuah sepeda motor milik penghuni kos. Kedua pelaku akhirnya tertangkap polisi. Ternyata pelaku adalah pasangan suami istri. Pasangan Ahmad Sopian dan Ernita Lubis ditangkap polisi di kediaman mereka di kawasan Jalan Bromo Ujung. Pasutri ini mengaku mencuri motor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sang suami tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian suaminya melakukan aksinya dengan cara mencongkel dengan kunci T. Sempat melakukan 3 sepeda motor namun tidak berhasil. Kemudian yang terakhir sepeda motor Supra tersebut berhasil dirusak dan dibawa kabur. Motifnya apa? Motifnya karena tersangka masalah ekonomi, karena tersangka mempunyai 7 anak dan dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada polisi, pasangan suami istri mengaku baru 3 kali melakukan pencurian sepeda motor. Namun polisi masih melakukan pendalaman menyelidiki keterlibatan mereka dalam kasus lain. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini harus berpisah dengan 7 anak mereka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Seorang bocah berusia 9 tahun hanyut saat bermain mandi hujan di pinggiran sungai. Jasad korban ditemukan setelah 16 jam pencarian 7 km dari tempat korban menghilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Rosyid, bocah 9 tahun yang hanyut di aliran sungai Kelurahan Kampung Bairu Raya, Kedaton, Bandar Lampung. Jasad korban ditemukan 7 km dari lokasi saat hanyut. Rosyid terbawa arus saat bermain mandi hujan di sungai bersama 4 temannya. Korban yang asik bermain tak menyadari debit air semakin deras hingga hanyut terbawa arus. 4 teman korban berhasil selamat. Kita sebar lebar, ada hampir 10 titik ya Pak ya. Ada keterlibatan TNI Polri, ketemu dari lokasi tenggelamnya itu kira-kira 7 km menyusur arus sungai. Dekat pintu masuknya pemancingan, salah satu milik warga Tanjung Labuan Ratu, Labuan Dalem. Pencarian korban memakan waktu 16 jam dilakukan oleh warga dan tim SAR gabungan. Korban kemudian disemayamkan di rumah duka Kelurahan Kampung Bairu Raya, Kedaton, Bandar Lampung dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.